Apa saja penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette? Mari kita bahas bersama. Antara tanggal 11 Februari dan tanggal 16 Juli tahun 1858, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santa Bernadette Soubirous sebanyak 18 kali. Berikut adalah catatan singkat dari tiap kali perjumpaannya tersebut dengan Santa Perawan Maria. Diterjemahkan dari situs resmi Lourdes. Penampakan pertama, Kamis, tanggal 11 Februari, pertemuan bersama dengan adik perempuannya dan seorang teman. Bernadette pergi ke Massabielle di tepi sungai Gave untuk mengumpulkan duri dan kayu kering. Ketika melepas kaus kakinya untuk menyeberangi sungai, dia mendengar suara seperti hembusan angin. Dan dia pun mengangkat kepalanya ke arah groto, gua. Saya melihat seorang wanita berpakaian putih, dia mengenakan gaun putih, kerudung putih senada, ikat pinggang biru dan sebuah mawar kuning pada setiap kakinya. Bernadette membuat tanda salib dan mendaraskan rosario dengan wanita itu. Ketika doa berakhir, sang wanita tiba-tiba lenyap. Penampakan kedua, Minggu, tanggal 14 Februari, air suci. Bernadette merasakan sebuah dorongan dari dalam yang menariknya ke groto meskipun dia telah dilarang pergi ke sana oleh orang tuanya. Karena desakannya, ibunya akhirnya mengizinkannya. Setelah peristiwa pertama rosario, dia melihat wanita yang sama muncul. Dia memercikkan air suci padanya. Wanita itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Ketika rosario berakhir, dia pun kembali menghilang. Penampakan ketiga, Kamis, tanggal 18 Februari, sang wanita berbicara. Untuk pertama kalinya, sang wanita berbicara. Bernadette mengulurkan pena dan kertas sambil memintanya untuk menuliskan namanya. Dia menjawab, "Tidak perlu," dan menambahkan, "Aku tidak berjanji untuk membuatmu bahagia di dunia ini tetapi di surga. Apakah engkau cukup berbaik hati untuk datang kemari selama 2 minggu?" Penampakan keempat, Jumat, tanggal 19 Februari, penampakan yang singkat dan sunyi. Bernadette datang ke groto dengan lilin menyala yang sudah diberkati. Tindakannya ini menjadi asal mula dari tradisi membawa lilin dan menyalakannya di depan groto. Penampakan kelima, Sabtu, tanggal 20 Februari, dalam kesunyian. Sang wanita mengajarkannya sebuah doa pribadi. Pada akhir penampakan, Bernadette dikuasai oleh suatu kesedihan yang hebat. Penampakan ke-6, Minggu, tanggal 21 Februari, Akuero. Sang wanita menampakkan diri kepada Bernadette sangat awal di pagi hari. Sekitar 100 orang hadir. Setelah penampakan itu, komisaris polisi, Jacomet, menanyainya. Dia ingin Bernadette menceritakan apa yang dilihatnya. Bernadette hanya mengatakan, "Akuero," yang berarti, orang itu, dalam dialek lokal. Penampakan ketujuh, Selasa, tanggal 23 Februari, rahasia itu. Dikelilingi oleh 150 orang. Bernadette tiba di groto. Penampakan kali ini menyingkapkan sebuah rahasia kepadanya. Hanya untuk dirinya sendiri. Penampakan ke-8, Rabu, tanggal 24 Februari, pertobatan. Pesan dari sang wanita, "Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berdoalah kepada Allah untuk para pendosa."
Ciumlah tanah ini sebagai tindakan pertobatan untuk para pendosa. Penampakan ke-9, Kamis, tanggal 25 Februari, mata air. 300 orang hadir. Bernadette memaparkan, dia menyuruhku untuk pergi, minum dari mata air itu. Aku hanya menemukan sedikit air berlumpur. Pada upaya keempat, akhirnya aku bisa meminumnya. Dia juga mendorongku untuk makan dedaunan pahit yang ditemukan di dekat mata air itu. Dan penampakan itu kemudian beranjak dan pergi menjauh. Di depan kerumunan orang itu yang bertanya, "Apakah engkau berpikir bahwa dia gila karena melakukan hal-hal seperti itu?" Dia menjawab, "Ini untuk para pendosa." Penampakan ke-10, Sabtu, tanggal 27 Februari, kesunyian. 800 orang hadir. Penampakan kali ini sunyi. Bernadette minum air dari mata air tersebut dan melakukan tindakan tobat yang biasa dia lakukan. Penampakan ke-11, Minggu, tanggal 28 Februari, pertobatan. Lebih dari 1.000 orang hadir pada saat kegembiraan yang luar biasa. Bernadette berdoa, mencium tanah dan berjalan dengan lutut sebagai tanda pertobatan. Dia kemudian dibawa ke rumah Hakim Ribes yang mengancam akan memasukkannya ke dalam penjara. Penampakan ke-12, Senin, tanggal 1 Maret, mujizat pertama. Lebih dari 1.500 orang berkumpul dan di antara mereka, untuk pertama kalinya, terdapat seorang imam. Pada malam hari, Catherine Latapi, seorang teman dari Lourdes, pergi ke grotto. Dia mencelupkan lengannya yang terkilir ke dalam air dari mata air tersebut dan lengannya pulih seperti sedia kala. Penampakan ke-13, Selasa, tanggal 2 Maret, pesan untuk para imam. Kerumunan orang itu membesar dan membesar. Sang wanita bertanya kepadanya, "Pergilah, katakan kepada sang imam untuk datang ke sini dalam prosesi dan untuk membangun sebuah kapel di sini." Bernadette menyampaikan hal ini kepada Romo Peyramale, pastor paroki Lourdes. Dia hanya ingin tahu satu hal. Nama sang wanita. Dia menuntut suatu tanda lain melihat semak mawar liar di grotto berbunga di tengah musim dingin. Penampakan ke-14, Rabu, tanggal 3 Maret, sebuah senyum. Dari jam 7 pagi, di hadapan 3.000 orang. Bernadette tiba di grotto, tetapi penampakan itu tidak muncul. Usai sekolah, dia mendengar panggilan dari dalam dirinya dari sang wanita. Dia pergi ke grotto dan bertanya lagi mengenai namanya. Responnya berupa sebuah senyum. Pastor paroki mengatakan lagi kepada Bernadette, jika sang wanita sungguh menginginkan sebuah kapel dibangun, maka dia harus memberitahukan kita namanya dan membuat semak mawar di grotto mekar. Penampakan ke-15, Kamis, tanggal 4 Maret, semua sedang menunggu hari itu. Kerumunan orang yang selalu membesar, sekitar 8.000 orang, menunggu sebuah keajaiban pada akhir dari 2 minggu itu. Penampakan kali ini sunyi. Romo Peyramale terpaku pada posisinya. Selama 20 hari, Bernadette tidak pergi ke grotto, dia tidak lagi merasakan panggilan yang tak tertahankan. Penampakan ke-16, Kamis, tanggal 25 Maret, mereka menantikan nama itu. Penampakan kali ini akhirnya mengungkapkan nama sang wanita. Tetapi semak mawar liar,
di mana dia berdiri selama penampakan, tidak mekar. Bernadette menceritakan, dia mengangkat matanya ke surga, mengatupkan kedua tangannya seperti sedang berdoa, yang terulur dan mengarah ke tanah dan berkata kepadaku, Kuise era Immaculada Concepcio. Akulah yang dikandung tanpa noda. Bernadette beranjak dan, sambil berlari sepanjang jalan, mengulangi terus kata-kata yang dia tidak mengerti itu. Kata-kata ini mengganggu pastor paroki yang berani itu. Bernadette tidak mengetahui fakta bahwa pernyataan teologis itu ditujukan kepada Santa Perawan. 4 tahun sebelumnya, pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 menyatakan hal ini sebagai sebuah kebenaran iman Katolik, sebuah dogma. Penampakan ke-17, Rabu, tanggal 7 April, keajaiban lilin itu. Selama penampakan ini, Bernadette harus menjaga lilinnya bernyala. Lidah api menjilat di sepanjang tangannya tanpa membakarnya. Seorang dokter medis, Dr. Douzus, segera bersaksi atas fakta ini. Penampakan ke-18, Kamis, tanggal 16 Juli, penampakan terakhir. Bernadette menerima panggilan misterius ke groto. Tapi jalannya terhalang dan tertutup oleh palang kereta. Karenanya, dia tiba di seberang groto ke sisi lain dari Sungai Gef. Saya merasa bahwa saya berada di depan groto. Pada jarak yang sama seperti sebelumnya, saya hanya melihat Santa Perawan. Dan dia lebih cantik dari sebelumnya.